Ya, nasib tenaga pengajar selalu menjadi perbincangan dalam setiap peringatan Hari Guru. Terlebih lagi ketika mereka masih berstatus sebagai guru honorer. Selain upah yang kecil, kepastian dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi ASN juga menjadi kendala tersendiri. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami pengajar di SMKN 8 Surabaya, Bapak Setiawan. Selamat siang, Pak Setiawan, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Pak, pertama-tama selamat Hari Guru ya Pak Setiawan. Sudah berapa lama nih Pak berprofesi Iya, sebagai guru honorer? iya, terima kasih, Mbak. Saya sudah mulai 2008, jadi sudah 12 tahun mengabdi di sini. Nah, selama 12 tahun ini pengalamannya seperti apa? Apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi selama berprofesi Pak sebagai guru honorer di 12 tahun ini? Kalau saya, karena saya mengajar di kota besar ya, dalam artian eh, minus dalam hal apa namanya itu kekurangan atau pada karena dari segi fasilitas ada Hmm. gitu kalau menurut saya. Cuman yang jelas selama 12 tahun ini ya pengennya tinggal jadi PNS gitu. Nah, Pak Setiawan, ini kabarnya Bapak ikut seleksi pegawai pemerintah ini dengan perjanjian kerja atau P3K begitu yang pertama pada awal Februari lalu. Saat ini bagaimana kelanjutannya, Pak? Iya. Ini belum ada hasil, jadi belum belum Hmm. ada apa namanya itu hasilnya belum keluar, jadi saya belum tahu seperti apa hasilnya. Oke, saat gelombang pertama perekrutan P3K saja ini belum jelas berarti begitu ya Pak ya, sampai sekarang bagaimana kelanjutannya? Hmm. Iya. Iya, nah Saya saat belum ini, belum belum apa mengetahui hasilnya ini. oke belum tahu sampai sekarang padahal sudah mengikuti seleksinya sejak Februari lalu. Dan saat ini ada lagi nih Pak, wacana merekrut honorer lewat P3K lagi. Bagaimana pandangan Anda? Menurut saya semoga yang pertama nanti dituntaskan dulu. Jadi kita tahu hasilnya seperti apa. Jadi yang kedua ini pun kami sudah melakukan verbal, Mhm. tapi juga masih terkendala minta verbal ijazah terus Mhm. untuk di info GTK-nya. Jadi ketika kita masuk masih minta verbal untuk ijazah terus. Oke. Nah, waktu Februari lalu skema perekrutannya seperti apa, Pak? Dan apakah menurut Bapak skema perekrutan melalui P3K ini akan menguntungkan bagi para guru honorer? Kalau di daerah untuk guru-guru daerah mungkin ya yang istilahnya secara penggajian itu di bawah UMR itu bagus sekali gitu kan untuk perekrutan ini. Jadi menguntungkan tapi bagi kami yang sudah di kota-kota besar secara penggajian mungkin nanti akan di bawah karena 2.800.000 kalau kami dengar. Hmm? Cuman isi hati kami, saya pribadi, tolong untuk guru perekrutan P3K ini diprioritaskan untuk yang guru honorer yang pengabdiannya sudah lama dulu. Seperti saya mungkin yang sudah berpuluh tahun, Mhm. atau mungkin teman-teman di luar sana yang bisa sampai 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun, yang sampai sekarang pun harapan mereka mungkin sama dengan saya bahwa diangkat dulu gitu. Oke. Lalu sejauh ini Pak, bagaimana sosialisasi dan juga komunikasi terkait program P3K yang Pak Setiawan juga sudah mendaftar sejak Februari lalu? Apakah komunikasinya masih terus berjalan begitu Pak? Kalau komunikasi jalan, jadi kami di operator sekolah, di apa namanya, seperti kemarin di YouTube kan Bapak Menteri Pendidikan juga ada apa namanya itu webinar Mhm. tentang perekrutan P3K ini. Jadi kalau secara informasi bagus, cuman apa ya, ini saya cerita, jadi saya pengennya bahwa ada poin ketiga kemarin, ada di poin ketiga bahwa yang honorer sama yang mempunyai sertifikat pendidik atau yang sudah ikut PPG itu tolong dibedakan untuk apa namanya tesnya. Jadi mungkin diprioritaskan bagi kami guru honorer yang
sudah mengabdi lama, diprioritaskan untuk yang tes itu dulu. Dan bagi teman-teman mungkin yang sudah punya sertifikat pendidik yang fresh graduate itu, tesnya bisa dengan apa namanya itu ya, dengan konsep yang lain atau dengan metode yang lain atau dengan tidak disamakan dengan kami gitu loh Mbak, maksudnya gitu. Oke, nah berarti kan sebenarnya ini masih banyak masalah begitu Pak yang dialami oleh para guru honorer, termasuk proses yang masih belum ada ujungnya, belum jelas terlihat seperti apa, dan juga ada pembedaan yang tadi menurut Bapak ini sepertinya harus dibedakan begitu. Apakah selama ini ada wadah untuk menyampaikan keluh kesah para guru honorer ini Pak? Wadahnya kalau kami, karena kami ikut ini apa namanya itu profesi ya seperti PGRI atau IGI, jadi kami keluh kesahnya ke mereka, ke organisasi itu. Jadi nanti mereka yang akan apa namanya ke pusat untuk menyampaikan keluh kesah di kami itu. Nah berarti sebenarnya wadahnya sudah ada. Lalu bagaimana ketika dikomunikasikan dengan pemerintah? Apakah sudah ditanggapi atau seperti apa? Sudah apa namanya, sejauh ini karena contohnya di tes pertama aja kami kan belum tahu hasilnya seperti apa. Yang kedua, tes kedua ini ketika kami mencoba untuk apa namanya, mencoba untuk masuk itunya untuk verbal juga masih ada kendala-kendala verbal ijazah gitu. Saya harap mungkin untuk apa namanya tesnya atau untuk masuk ke dalam ikut tes itu diperbarui lagi atau dipermudah lagi gitu. Baik, tentunya kita semua juga berharap agar kondisi kesejahteraan guru, terutama guru honorer ini bisa semakin diperhatikan lagi ke depannya. Terima kasih Pak Setiawan sudah bergabung bersama kami hari ini. Sekali lagi selamat Hari Guru Pak.